Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Muzaidah. Saya dari kelas 12 Farmasi 2 akan menjelaskan mengenai penggolongan obat. Sebelum menjelaskan mengenai penggolongan obat, saya di sini akan menjelaskan pengertian obat terlebih dahulu. Jadi, obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia, menurut Permenkes Republik Indonesia tahun 2016. Selanjutnya, penggolongan obat terbagi menjadi 5 macam, sedangkan penggolongan obat tradisional terbagi menjadi 3 macam. Berikut ini, yang pertama ada obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas kepada masyarakat tanpa resep dokter. Tidak termasuk dalam daftar narkotika, psikotropika, obat keras, dan obat bebas terbatas, dan sudah terdaftar di Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Obat bebas juga bisa disebut dengan OTC atau over the counter. Penandaan dalam obat bebas ini yaitu diberi tanda lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Selanjutnya ada obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual dan dibeli bebas tanpa resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan. Obat bebas terbatas atau obat yang termasuk dalam daftar W menurut bahasa Belanda, W singkatan dari waarschuwing yang artinya peringatan. Penandaan dari obat bebas terbatas ini yaitu dengan diberi tanda lingkaran bulat berwarna biru dengan garis tepi yang berwarna hitam. Dalam obat bebas terbatas, tanda peringatan selalu tercantum pada kemasan obat bebas terbatas berupa 4 persegi panjang yang berwarna hitam dengan berukuran panjang 5 cm dengan lebar 2 cm dan memuat pemberitahuan yang berwarna putih. Pada tanda peringatan obat bebas terbatas yaitu sampai dengan nomor tanda peringatan 6. Tanda peringatan 01 berbunyi, "Awas, obat keras, bacalah aturan pemakaiannya." Peringatan nomor 2 berbunyi, "Awas, obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan." Peringatan 03 berbunyi, "Awas, obat keras hanya untuk bagian luar badan." Peringatan nomor 4 berbunyi, "Awas, obat keras hanya untuk dibakar." Peringatan nomor 5 berbunyi, "Awas, obat keras tidak boleh ditelan." Dan peringatan nomor 6 berbunyi, "Awas, obat keras, obat wasir, jangan ditelan." Penggolongan obat yang ketiga yaitu obat keras. Obat keras disebut juga obat daftar G yang diambil dari bahasa Belanda. G yang artinya merupakan singkatan dari gevaarlijk, artinya berbahaya. Maksudnya, obat dalam golongan ini berbahaya jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter. Penandaannya yaitu dengan diberi tanda khusus lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi yang berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi. Yang keempat, ada golongan obat psikotropika. Obat psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah atau sintetis, bukan narkotik yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada SSP atau susunan saraf pusat
yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Penandaan atau logo obatnya sama seperti obat dalam golongan keras, yaitu dengan diberi tanda khusus lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi yang berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi. Berikutnya, yang kelima, yaitu obat narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, obat narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Penandaan dalam obat narkotika ini yaitu dengan lingkaran bulat yang berwarna putih dengan palang merah di dalamnya. Berikutnya ada penggolongan obat tradisional. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, definisi obat tradisional atau OT adalah bahan atau ramuan berupa tumbuhan, bagian hewan, mineral atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang digunakan secara turun-temurun untuk pengobatan. Obat tradisional yang pertama yaitu jamu atau obat bahan alam Indonesia, merupakan obat bahan alam yang diproduksi di Indonesia. Contoh obat jamu atau obat bahan alam yaitu laksing dan kapsida. Penandaan atau logo obat jamu atau obat bahan alam Indonesia yaitu ditandai dengan lingkaran dengan garis hijau dan gambar pohon di dalamnya. Golongan obat tradisional yang kedua berikutnya adalah obat herbal terstandar. Yang dimaksud dari obat herbal terstandar merupakan sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah distandarisasi. Yang dimaksud dengan uji praklinik adalah uji yang dilakukan pada hewan coba untuk menilai keamanan serta khasiat produk yang diuji. Contoh obat dari obat herbal terstandar yaitu antangin, tolak angin, OB herbal, dan lelap. Penandaan atau logo obat dalam obat herbal terstandar yaitu ditandai dengan berupa jari-jari daun 3 pasang yang terletak di dalam lingkaran. Golongan obat tradisional yang ketiga yaitu fitofarmaka. Yang dimaksud dengan obat golongan tradisional fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan melakukan uji praklinis dengan hewan percobaan dan telah melalui uji klinis pada manusia serta bahan baku dan produknya telah terstandarisasi. Contoh obat dari golongan obat tradisional fitofarmaka yaitu Stimuno, Tensigar, dan Nodiar. Penandaan atau logo obat fitofarmaka yaitu ditandai dengan berupa jari-jari daun yang kemudian membentuk bintang yang terletak di dalam lingkaran serta terdapat tulisan fitofarmaka.